Satuan. Oke. Ini harus kita mengerti. Saya nggak akan lama-lama di sini karena waktu kita terbatas. Oke, tadi itu sudah sampai sini. Penafsiran literal punya konsekuensi. Itu melihat adanya perbedaan antara satu zaman dengan zaman lain. Konsekuensi lain, tentu kita harus melihat ada perbedaan antara umat Allah di dispensasi yang berbeda-beda. Ya tadi itu, kita sekarang di zaman gereja lokal. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang beriman di zaman ini adalah menggabungkan diri dengan sebuah gereja lokal. Sebelum Yesus Kristus datang, sebelum Yohanes Pembaptis, kalau ada orang percaya sama Tuhan, tanggung jawabnya adalah menggabungkan diri dengan bangsa Israel. Itu tanggung jawab dia. Jadi ada perbedaan. Umat Allah zaman sekarang punya tanggung jawab menggabungkan diri dalam jemaat lokal. Umat Allah di zaman Israel punya tanggung jawab untuk di Israel. Umat Allah sebelum zaman Israel punya tanggung jawab untuk berbeda. Ada perbedaan antara umat Allah di dispensasi yang berbeda. Nah, kenapa ini penting? Israel berbeda dengan orang percaya perjanjian baru. Ini adalah kunci untuk mengerti eskatologi. Kalau ini tidak dimengerti, yang terjadi adalah kekacauan. Nanti kita akan lihat. Sehingga banyak orang mencomot, dia baca di perjanjian lama Israel begini. Ya, kalau gitu saya juga. Tidak, Israel itu berbeda dengan orang percaya perjanjian baru atau yang kita sebut sebagai orang percaya di dalam gereja lokal hari ini. Nah, menjadi satu pertanyaan yang kali adalah, has the church replaced Israel? Apakah gereja telah menggantikan Israel? Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat penting. Apakah di mata Allah tidak ada lagi Israel? Artinya begini, kitalah Israel gitu sekarang. Banyak orang memberikan pandangan ini. Kita ini Israel sekarang. Kita inilah Israel. Israel sejati, Israel rohani. Tapi benarkah demikian? Apakah Alkitab pernah menyebut orang percaya perjanjian baru Israel? Coba kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya 1 Korintus 10 ayat 32. Yang boleh baca nanti. Di sini jelas sekali, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi perhatikan, ada 3 kelompok yang direcognize atau diakui oleh Tuhan, yang Tuhan lihat. Ada yang disebut orang Yahudi, ternyata berbeda dengan yang disebut dengan jemaat Allah. Jadi jemaat hari ini bukanlah Israel, bukanlah Yahudi. Yahudi ya Yahudi, jemaat ya jemaat. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai orang Yunani, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya Gentiles. Ini mewakili semua bangsa lain selain Yahudi. Jadi kalau Anda yang Yunani jangan bilang saya Indonesia bukan Yunani. Ya, Indonesia masuk ke sini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya ini Gentiles. Jadi ada orang Yahudi, ada orang non Yahudi, dan ada jemaat Allah. Yahudi di sini Israel. Non Yahudi maksudnya non Yahudi yang tidak percaya Tuhan. Jemaat Allah adalah yang percaya Tuhan. Mau itu Yahudi, mau itu non Yahudi, pokoknya yang percaya Tuhan masuk ke dalam kategori jemaat Allah. Jadi kita melihat Tuhan tetap membuat satu distinction, suatu perbedaan antara jemaat Allah dengan Israel atau Yahudi. Jadi Israel belum dicampakkan sama sekali dari program Tuhan, hanya ditunda program itu. Nanti kita akan lihat. Misalnya lagi Roma 11 ayat 23 sampai 25. Tetapi mereka pun, saya tidak punya waktu, ada baca sendiri konteksnya. Saya ingat konteks itu penting sekali. Konteksnya mereka di sini adalah Israel. Anda baca beberapa ayat di atasnya nanti. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar seperti jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang telah masuk.
Jadi kita melihat tetap ada perbedaan antara yang disebut Israel dengan orang-orang percaya zaman perjanjian baru. Tetap berbeda. Israel hari ini tidak percaya. Kita menubuatkan suatu hari mereka akan percaya. Dan kalau mereka percaya kembali, Tuhan akan cangkokkan mereka lagi ke dalam programnya, ke dalam pohon zaitun ini, sejati ini. Ini adalah suatu bukti yang sangat jelas. Oke. Jadi mengerti tentang Israel adalah kunci dari eskatologi. Dan kenapa di Timur Tengah begitu banyak kerusuhan? Karena Israel ada di sana. Kenapa bukan di tempat lain? Israel adalah kunci program Tuhan, kunci eskatologi. Mengapa demikian? Perjanjian Alkitab adalah dengan Israel. Contohnya perjanjian Abraham dalam kitab Kejadian. Ada lagi perjanjian Palestina dalam kitab Ulangan. Ada perjanjian Daud di 2 Samuel 7. Ada perjanjian baru dalam Yeremia, Yeskiel. Nah, ini ada 4 perjanjian yang penting untuk memahami eskatologi. Perjanjian Abraham, perjanjian Palestina, perjanjian Daud, dan perjanjian baru. Keempat-empatnya ini adalah perjanjian yang Tuhan bikin dengan orang Israel atau cikal bakal Israel, dalam hal ini Abraham. Saya sangat ingin sekali sebenarnya kita bisa membaca semua ayat-ayat ini. Lagi lihat jam, kita punya waktu lah. Ya mungkin kita tidak punya waktu, tapi ini sangat penting. Jadi dalam kelas eskatologi kita harus membahas sebenarnya keempat perjanjian ini, karena memahami keempat perjanjian ini adalah kunci untuk memahami eskatologi. Ya, oke, kita akan, karena nanti ada slide. So, misalnya perjanjian Abraham. Coba kita lihat ya, perjanjian Abraham dalam Kejadian. Kejadian pasal 12. Untuk menghemat waktu dari ayat 2 saja. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi besar. Jadi ada beberapa elemen. Pertama, Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham. Karena nanti perjanjian ini diulangi lagi, saya bilang kita tidak punya waktu, tapi nanti di pasal 15, di pasal 17 itu Tuhan ulangi lagi perjanjian ini. Yang jelas ada 3 elemen dalam perjanjian Abraham. Satu, Tuhan berjanji memberikan dia keturunan, bahkan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Apakah ini dipenuhi? Oke. Minimal ingat bahwa waktu ini diberikan Abraham tidak punya anak. Tetapi kemudian waktu umur 100 tahun dia punya Ishak, ya, dia mendapatkan Ishak. Jadi kita tahu bahwa janji keturunan ini diturunkan melalui Ishak. Karena ada satu lagi anak Abraham namanya Ismail. Jadi harus hati-hati ya, lewat jalur mana ini janji keturunan ini berlanjut ya. Jelas melalui Ishak, karena kalau kita baca berikutnya, kepada Ishak Tuhan perteguh lagi janji Abraham. Dan dari Ishak, karena Ishak juga punya 2 anak, yaitu Esau, satu lagi Tuhan perteguh lagi, yaitu melalui Yakub. Jadi ada janji keturunan. Ada janji tanah. Ada janji tanah. Tuhan berjanji memberikan tanah kepada ini Abraham. Tanah berapa banyak? Nah, coba kita buka Kejadian 15. Kejadian pasal 15. Berapa banyak tanah yang Tuhan janjikan kepada orang keturunan Abraham? Kejadian 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula diberikan negeri ini, yaitu mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi kita lihat dari Mesir ya,
sungai Mesir, itu sungai Nil, sampai ke sungai Efrat. Seluruh daerah ini Tuhan janjikan kepada Israel. Bayangkan, seluruh ini Tuhan janjikan kepada mereka. Ini jadi tanah. Apakah ini sudah pernah terpenuhi? Pernahkah Israel berkuasa dari sini sampai sini? Sekarang Israel di mana? Israel cuma sejauh di sini. Tapi sebenarnya tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka adalah Efrat sampai Nil. Yang jelas belum terpenuhi. Dan Tuhan punya janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Ini adalah janji akan berkat Tuhan yang digenapi melalui Yesus Kristus. Tapi satu hal yang pasti, kemudian tadi kan perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham punya 3 aspek: keturunan, anak, dan berkat Tuhan. Kemudian ada 3 perjanjian sesudah itu. Perjanjian Palestina menguatkan dan memperjelas janji akan tanah. Perjanjian Palestina tadi di Ulangan. Kita tidak coba kita lihat, kita tengok sebentar aja. Ulangan pasal 30. 5 menit lagi kan kamu berapa? Ulangan 30 ayat 1 sampai 10, nanti Anda boleh baca sendiri. Intinya adalah Tuhan berjanji akan memberikan seluruh tanah itu kepada orang Israel. Oke, kita tidak punya waktu untuk bacanya, tapi Anda sudah tahu perikopnya. Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Kemudian perjanjian Daud menguatkan dan memperjelas janji akan keturunan. Di dalam 2 Samuel, coba kita tengok, ini tidak terlalu panjang, tidak apa-apa, kita bisa baca yang ini. 2 Samuel pasalnya yang ke-7. 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah. Oke. Tapi ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, ayat 16 terutama, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian Daud menguatkan dan memperjelas janji akan keturunan, bahwa keturunan itu melalui Abraham, melalui Ishak, melalui Yakub, tetapi kemudian juga melalui Daud, dan jelas bahwa tahta akan tetap berada pada keturunan Daud. Kemudian perjanjian baru menguatkan dan memperjelas janji akan berkat rohani. Baik itu di Yeskiel, Tuhan bilang, aku akan memberikan roh baru ke dalam hatimu. Aku akan memberikan hati yang baru. Aku memberikan hukumku dalam hati mereka. Itu adalah perjanjian baru. Nah, kenapa kita sebut diri kita sendiri sekarang adalah orang-orang percaya perjanjian baru? Ada nggak hubungan perjanjian baru yang ada di Yeskiel dan Yeremia dengan perjanjian barunya kita? Ada hubungannya. Nah, ingat waktu Yesus pada malam sebelum dia disalibkan, dia mengambil roti dan dia mengambil anggur, dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, dan dia berkata, inilah perjanjian baru. Anda ingat itu? Inilah perjanjian baru. Ada nggak hubungan antara perjanjian baru ini dengan perjanjian baru ini? Coba kita lihat sebentar dari perjanjian baru yang di Yeskiel.
Daripada Anda bingung apa maksud saya. Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi janji utama dalam perjanjian baru adalah adanya perubahan manusia itu menjadi manusia yang baru karena dia memiliki roh yang baru, dan ada roh Tuhan yang tinggal di dalam dia. Janji ini kepada siapa? Kepada siapakah perjanjian baru ini diberikan? Bukan kalau ya, kepada orang Israel. Ya. Janji ini diberikan kepada orang Israel. Tetapi siapakah yang mampu melaksanakan perjanjian baru ini? Yesus Kristus. Hanyalah melalui kematian Yesus Kristus perjanjian baru ini bisa terlaksana, yaitu roh Tuhan hidup di dalam manusia. Yaitu kalau manusia itu sudah diampuni dosanya, hanyalah dari tubuh dan darah Yesus yang mampu melaksanakan perjanjian baru. Sayangnya orang Israel menolak Yesus Kristus, jadi mereka belum mendapatkan manfaat dari perjanjian baru ini. Tetapi kita yang percaya Yesus justru sudah duluan mendapatkan manfaat dari perjanjian baru ini. Sehingga orang percaya sekarang kita mendapat bagian dalam perjanjian baru karena kita berada di dalam Kristus, dan Kristus adalah dasar dari perjanjian baru ini. Jadi karena kita percaya Yesus, maka kita ikut ambil bagian dalam perjanjian baru. Padahal perjanjian baru ini pada awalnya bukan untuk kita. Perjanjian baru ini pada dasarnya sebenarnya bukan untuk kita, melainkan untuk orang Israel. Oleh karena itu dalam perjanjian baru dikatakan kamu yang gak perlu jauh, kamu yang gak perlu bukan anak perjanjian, tetapi karena kamu berada dalam Kristus dan Kristus adalah dasar dari perjanjian baru, maka mau gak mau kita yang berada dalam Kristus kita ikut ambil bagian dalam perjanjian baru. Tapi yang jangan dilupakan adalah perjanjian ini tetap berlaku untuk orang Israel. Hanya karena mereka menolak Mesias mereka, ini belum terlaksana. Ini juga belum terlaksana karena mereka menolak perjanjian mereka. Hari ini tidak ada keturunan Daud di atas tahta. Benyamin Netanyahu bahkan nggak tahu dari suku mana, sudah hilang. Perjanjian Palestina juga belum terlaksana karena mereka masih menolak Mesias mereka. Saat ini tadi kita lihat teritori mereka masih tumbuh begitu, itu diperbutkan mati-matian, gitu kan? Jangankan Nil sampai Efrat. Jadi semua perjanjian ini bersifat tanpa syarat, tetapi pelaksanaannya tunggu mereka menerima Mesias mereka. Ya, kalau waktu kita habis, jadi kita pakai di sini. Oke, jadi kita bicara tadi mengenai perjanjian Alkitab. Coba saya kuis dulu, atau 15 menit sudah lupa. Ada berapa perjanjian Alkitab tadi yang penting secara eschatologis? Apa saja? Abraham, Palestina, Daud, dan perjanjian baru. Ada 3 elemen dalam perjanjian Abraham. Secara eschatologis, apa 3 elemen perjanjian Abraham? Turunan, harta, dan berkat rohani. Oke, bagus. Nah, sekarang kepada siapa perjanjian itu diberikan? Kepada Israel. Apakah gereja sudah menggantikan Israel sekarang? Jadi perjanjian Palestina ini bukan untuk kita. Teologi yang salah yang mengatakan gereja menggantikan Israel, itulah yang menimbulkan perang salib. Sehingga pada masa pertengahan, abad-abad pertengahan, teolog-teolog Katolik berkata, oh, gereja Katolik sekarang adalah Israel. Jadi tanah Palestina itu punya Tuhan. Sehingga akhirnya perang salib. Kita harus ambil kembali tanah Palestina. Perlu nggak sekarang gereja-gereja di Indonesia kita kirim juga itu
hasukan ke Palestina gitu untuk merebut Palestina. Jangan seperti itu. Kita melihat teologi yang salah bisa menimbulkan dampak yang sangat drastis sekali, sangat kacau sekali. Nah, karena perjanjian untuk Israel dan perjanjian ini belum digenapi, minimal belum seluruhnya. Nomor satu, Israel tidak memiliki daerah dari Nil sampai Efrat hari ini. Nomor dua, mereka tidak punya seorang raja dari keturunan Daud di atas tahta mereka. Nomor tiga, Israel hari ini bukan menjadi berkat, melainkan apa? Menjadi sumber kekacauan gitu bagi dunia, kalau menurut mata dunia. Gitu. Banyak pengamat-pengamat politik berkata sumber permasalahan dunia adanya di Israel. Bahkan dia menjadi hujatan, menjadi semua dipersalahkan ke Israel. Kalau harga sembako naik pun salah Israel gitu. Jadi semua salah dia. Jadi tiga-tiganya ini belum digenapi. Nah, oleh karena itu kita harus melihat perjanjian Alkitab ini, kalau kita terima secara literal, memiliki efek-efek eskatologis. Antara lain, Abraham, Ishak dan Yakub akan selalu memiliki keturunan, dan berarti Israel tidak akan pernah lenyap. Tuhan sudah janji, keturunanmu akan terus ada di hadapan. Akan ada seorang keturunan Daud yang tahtanya kokoh selama-lamanya. Jadi tidak mungkin Israel itu hilang gitu. Ada banyak kebudayaan yang sudah hilang dari muka bumi ini. Kebudayaan Maya sudah hilang. Kebudayaan Inka sudah tidak ada lagi. Ada banyak negara-negara lain yang tercatat dalam Alkitab pun sudah tidak ada lagi. Hari ini kita tidak tahu apa itu orang Het, orang Girgasi, ya, orang apa lagi ya. Itu semua sudah lenyap. Ditelan waktu, tetapi Israel tidak akan lenyap. Kemudian suatu hari Israel akan memiliki tanah perjanjian. Ini harus kita percaya. Kalau kita percaya perjanjian itu masih berlaku dari Nil sampai Efrat, kata Tuhan. Israel akan memiliki seorang raja yang sempurna. Dan ini berarti Israel akan berada dalam suatu bentuk kerajaan. Bukan bentuk demokrasi, bukan memilih perdana menteri, bukan memilih presiden, bukan memilih ini, tapi seorang raja, monarki, bentuk pemerintahan monarki. Ini belum tertentu. Dan seluruh dunia akan berhutang pada Israel, karena Israel akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ini adalah efek eskatologis yang akan terjadi. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan dalam suatu kalimat dari perjanjian-perjanjian Alkitab yang tadi secara sekilas kita bahas, kita bisa menyimpulkan bahwa akan ada di masa depan suatu kerajaan yang dipimpin oleh Kristus, yaitu raja yang sempurna ini. Karena kita percaya perjanjian Daud, makanya Yesus disebut anak Daud. Perjanjian Daud akan digenapi oleh Kristus. Akan ada di masa depan suatu kerajaan yang dipimpin oleh Kristus dengan Israel sebagai pemimpin bangsa-bangsa. Dan kesimpulan ini disebut juga apa? Premilenialisme. Premilenialisme. Apa ini? Barang apa ini? Nah, kita bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Ada 3 pandangan utama mengenai milenium atau kerajaan 1000 tahun. Ada yang disebut sebagai A, milenial. Prefix A di sini berarti tidak ada. Jadi tidak ada milenium. Ada yang disebut sebagai post milenial. Kita yang akan menciptakan milenium. Kita di sini maksudnya dalam gereja. Orang-orang percaya di zaman gereja, kita akan menciptakan milenium sehingga Kristus akan kembali setelah milenial. Makanya ada prefix apa? Post. A, tidak ada milenial. Post adalah setelah. Jadi Kristus akan datang kembali setelah milenium. Lalu mileniumnya datang dari mana? Kita yang akan menciptakan.
Kita sebagai orang Kristen yang akan menguasai dunia melalui pesan-pesan Kristiani, akan mengubah dunia menjadi suatu dunia utopia, dunia yang tunduk kepada Kristus, menjadi suatu dunia yang patuh kepada Kristus. Barulah setelah itu Kristus akan kembali. Tetapi apakah ini mungkin? Apakah dunia sekarang makin tunduk kepada Kristus? Anda boleh lihat berita berapa banyak kejahatan, imoralitas. Bahkan jangankan meraih dunia, orang Kristennya sendiri tambah bobrok. Di Amerika sekarang tingkat perceraian di antara orang Kristen lebih tinggi daripada yang non-Kristen. Wow. Mengapa bisa demikian? Oh ya, karena yang non-Kristen sana sudah nggak menikah lagi, makanya nggak cerai gitu kan. Tapi tingkat perceraian di antara orang Kristen lebih tinggi daripada tingkat perceraian di antara non Kristen. Kenapa bisa begitu? Jadi kita akan menciptakan milenium, tanya. Kita akan bahas ini nanti. Kemudian ada yang disebut sebagai pre-milenial atau bahasa kunonya Chiliasme. Kalau Anda baca tokoh-tokoh awal kekristenan seperti Justin Martin, Tertullian, dan orang Amil dan orang Postmil sering bilang begini, premilenial ini barang baru katanya. Barang baru ini baru diciptakan oleh satu orang, mereka bilang namanya John Darby. Ya. Ini cuma diciptakan oleh John Darby di tahun 1700-an, 1800-an, ini barang baru. Bukan. Istilah premilenial memang baru. Tetapi dulu tidak disebut premilenial, tapi disebut sebagai Chiliasme. Ini berasal dari bahasa Yunani, Chilias artinya 1000. Jadi orang-orang yang percaya kerajaan 1000 tahun, ini disebut Chilias. Dan yang mana? Kita mau pegang yang mana? Ini ada 3. Nah, premilenial berkata kata pre artinya sebelum. Tidak, sesudah, sebelum. Premilenial artinya Kristus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi bukan kita yang akan menciptakan kerajaan 1000 tahun, tapi Kristus yang akan menciptakannya. Jadi syaratnya dia harus kembali sebelum kerajaan 1000 tahun. Dan milenial, karena tidak ada milenium, maka namanya 1000 tahun ini hanya kiasan doang. Post milenial juga, angka 1000 ini hanya genap, maksudnya suatu waktu yang panjang. Berapa panjang kita nggak tahu. Tapi premilenial, literal, kerajaannya akan berlangsung selama 1000 tahun. Jadi kita akan lihat ayatnya. Jadi premilenialisme adalah satu-satunya yang menafsirkan Alkitab secara literal. Jadi kalau kita pilih mana sesuai dengan tadi dari awal kita sudah tentukan prinsip penafsiran kita harus literal. Maka mau tidak mau kita harus pilih yang premilenialisme. Jangan dibingungkan oleh tanda ini. Tapi kita ikut Alkitab. Nah, apakah Alkitab mendukung premilenialisme? Oh iya. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang berkata bahwa Kristus akan memerintah secara literal dalam suatu kerajaan di bumi ini. Ya. Contoh, Mazmur pasal 2. Coba kita lihat Mazmur pasal 2. Ini seluruh pasal ini mendukung premilenialisme. Kalau kita ayat 1, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Menurut Anda ini menggambarkan bahwa kekristenan mampu untuk menciptakan dunia yang tunduk pada Kristus? Tidak mampu. Justru dikatakan bangsa-bangsa akan menentang Tuhan, melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat 3, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Beberapa hari lalu saya baru baca di New York sebentar lagi pernikahan gay sudah diperbolehkan. Pernikahan gay sudah menjadi legal. Bahkan di Amerika sekarang Anda tidak boleh menyinggung gay. Kalau ada orang gay, ya, di Kanada lebih parah lagi. Ya, orang homo, misalnya Anda punya toko, Anda bilang Anda butuh pegawai,
Lalu ada satu orang homo datang sama Anda bilang mau jadi pegawai Anda bilang saya nggak mau terima orang homo gitu ya. Anda bisa dituntut masuk penjara. Sudah sedemikian, mereka akan memutuskan belum kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Tapi coba perhatikan ayat 4 dan seterusnya. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan menolong mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi Kristus akan memerintah seluruh bumi. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. You shall rule them with a rod of iron. Ini adalah suatu kalimat yang terkenal, bahkan diulang 3-4 kali dalam Alkitab. Bahwa Tuhan akan memerintah dengan gada besi, memecahkan mereka seperti pemikat tukar periuk. Jadi banyak sekali. Daniel pasal 2. Punya waktu untuk membaca seluruhnya. Di sini Daniel menubuatkan tentang patungnya Nebukadnezar. Dan itu melambangkan kerajaan-kerajaan, kepalanya dari emas, dadanya dari perak, kepalanya adalah Babel, dadanya adalah Media Persia, perutnya dari tembaga, itu adalah Yunani, kakinya dari besi, itu adalah Romawi, jari-jari kakinya adalah besi campur Analia, itu adalah kerajaan antikristus akhir zaman. Tapi kemudian jangan stop sampai sana. Setelah itu apa? Ada ingat? Setelah itu timbul suatu batu yang besar yang menghantam kakinya, dan batu itu menutupi seluruh bumi. Dari itu adalah kerajaan Kristus, adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, Wahyu pasal 20 ini paling penting. Karena disinilah satu-satu ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita berapa lama jangka waktu kerajaan ini. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang kedua, tadi juga sudah kita baca sebentar. Wahyu pasal 20 ayat yang kedua, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memperaikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Coba kita lihat lagi di ayatnya yang ke-4, ya, 4b, kita langsung dari tengah-tengah saja. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa berapa? 1000 tahun. Ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ayat yang ke-6, bagian terakhir. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia berapa lama? 1000 tahun. Lalu ayat yang ke-7, dan setelah masa 1000 tahun. Jadi dalam berapa banyak ayat, berapa kali Anda baca 1000 tahun di situ? Cukup banyak. Kenapa? Mungkin Tuhan sudah tahu di akhir zaman akan ada yang namanya Amin sama Posmil gitu. Jadi sengaja Tuhan tahu berapa kali 1000 tahun, 1000 tahun. Udah diulang-ulang 1000 tahun masih nggak percaya juga berikutnya. Oh enggak, 1000 tahun itu maksudnya suatu jangka yang panjang. Kenapa 1000 tahun? Bukan satu kali, bukan 2 kali, berkali-kali. 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Jadi benar, dia akan memerintah selama 1000 tahun. Ya, masih banyak ayat yang lain yang bisa kita bahas yang di luar dari waktu kita, tidak bisa kita lakukan saat ini. Tapi jelas Alkitab mendukung bahwa Kristus suatu hari akan memerintah secara literal di atas bumi ini selama 1000 tahun. Jadi itu adalah pengajaran Alkitab yang sangat jelas. Oke, nah. Eksistensi Israel. Tadi kita bilang salah satu konsekuensi dari perjanjian Abraham adalah Israel akan terus eksis. Menurut Anda, apakah hanya kita yang tahu ini, ataukah iblis sudah tahu? Iblis sudah tahu. Dan kalau iblis tahu, janji Tuhan adalah Israel akan tetap eksis.
maka apa yang akan iblis coba lakukan? Dia akan mencoba untuk menghancurkan Israel. Karena kalau Israel sampai lenyap total, maka berarti janji Tuhan sudah gagal. Anda pernah nggak bertanya, kenapa yang namanya Israel atau Yahudi ini dibenci di segala zaman, dianiaya di segala zaman? Padahal kalau dilihat dari sudut pandang jumlah tanah mereka, itu kecil. Arab di sekeliling mereka punya tanah jauh lebih luas, punya minyak lagi. Israel nggak ada minyak tanahnya. Kenapa mereka mau merebut yang kecil, nggak ada apa-apanya itu? Kenapa seluruh dunia makin lama makin membenci Israel? Kenapa Hitler mau membunuh Yahudi? Ingat bahwa kita ini bukan hidup di dunia yang ini. Ada kekuatan-kekuatan rohani yang bergerak di atas kita. Dan iblis bergerak. Dia tahu eksistensi Israel terkait dengan janji Tuhan. Kalau Israel bisa dihancurkan, bisa lenyap sama sekali, nggak ada lagi yang namanya orang Yahudi di muka bumi ini, nggak ada lagi keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, maka janji Tuhan sudah gagal. Oleh karena itu adalah tujuan iblis dari awal. Ya, perjanjian Alkitab menjamin eksistensi Israel itu selalu menjadi incaran serangan iblis, sehingga orang Yahudi, ada yang dikatakan begini, ada satu orang pernah berkata sama orang Yahudi, oh, enak sekali kalau menjadi bangsa pilihan Tuhan. Orang Yahudi itu balas, enak apanya? Karena saya bangsa pilihan Tuhan lah, maka saya menjadi mulai dari zaman Alkitab, baik itu Firaun di Mesir, kalau mencoba menghancurkan bangsa Israel. Masih ingat waktu dia pengen menghilangkan Israel dengan cara memintakan semua anak laki-laki dibuang, termasuk Musa menjadi korban. Babel pernah mencoba ingin melenyapkan Israel dengan cara menghancurkan Yerusalem, menyebarkan mereka kemana-mana. Tapi Tuhan tetap memelihara sehingga tetap identitas Yahudi itu tetap ada. Haman kita ingat di zaman Persia, lawannya Ratu Esther waktu itu pernah ingin membunuh semua orang, tapi ini gagal terus. Kenapa? Janji Tuhan, Tuhan tetap in control. Setelah perjanjian baru selesai ditulis pun, ada banyak usaha iblis menghancurkan orang Israel. Jenderal Titus pernah melakukan hal yang sama. Dia pada tahun 70 Masehi menghancurkan Yerusalem dan menyerahkan orang Yahudi di mana-mana. Kalau bangsa lain sudah hilang identitas mereka, mungkin mereka akan kawin campur. Hari ini siapa di sini yang masih bisa bilang, oh saya kerajaan Majapahit itu? Mana gitu? Saya orang Sriwijaya gitu. Jadi dulu dari kerajaan Kediri gitu. Ada yang bisa bilang nggak ada. Ini semua sudah, kita semua sudah hilang identitas nenek moyang kita yang dulu sudah menjadi melting pot. Tetapi herannya orang Yahudi nggak bisa hilang identitasnya. Tetap ada yang bisa nyata ini orang Yahudi ini Israel. Kenapa? Tuhan. Ini janji Tuhan. Dia nggak akan hilang. Roma Katolik sangat disayangkan punya sejarah gelap, memiliki sifat antisemit dan menyerang orang Israel. Ini diambil dari gambar di sebuah Alkitab Prancis 1225. Ini menggambarkan perang salib. Jangan pikir perang salib itu Kristen melawan Islam saja. Itu Kristen melawan Islam plus Yahudi plus yang lain. Jadi Yahudi juga dibantai dalam perang salib. Mengapa? Sampai terakhir, kalau Anda ada yang membaca itu berita, Paus Benedictus kan ada minta maaf. Dia ada pergi ke Israel dan minta maaf. Kenapa? Karena mereka punya sejarah. Dulu Abad Pertengahan mencoba membunuh, melenyapkan semua orang Yahudi. Kenapa mereka berbuat itu? Karena teologi yang salah tadi. Oh, kami Yahudi sejati, kami Israel baru sekarang. Kamu ini sudah penyalib Tuhan Yesus, jadi harus dimusnahkan. Ini gambar ya, orang Yahudi sedang dibantai. Ini diambil dari sebuah Alkitab. Gambar ilustrasi digambar di dalam sebuah Alkitab. Hitler, Holocaust, kita tahu sendiri, ya, Auschwitz ya, dan sebagainya. Dalam masa-masa yang baru, pernah mencoba ingin menyelesaikan masalah Yahudi dengan the Jews, the problem of the Jews.
Gimana cara menyelesaikan problem Yahudi yang matikan tadi? Sekarang Ahmadinejad, lupa saya tambahkan, Ahmadinejad yang pengen melenyapkan Israel dari muka bumi. Tak hanya Ahmadinejad, banyak sekali. Hamas. Kenapa di dalam Al-Quran sangat membenci orang Yahudi? Al-Quran bilang orang Yahudi itu bagaikan babi dan monyet. Benar. Dan katanya di akhir zaman ya orang Yahudi akan sembunyi di balik batu dan batu akan berteriak di sini orang Yahudi bantai dia. Kenapa Al-Quran begitu membenci Yahudi? Ya kita tahu sendiri asalnya dari mana. Satu inilah satu akar dengan ini ya. Jadi semuanya mencurahkan kebencian kepada Yahudi karena dia adalah kunci akhir zaman. Maka tidak heran bahwa di abad-abad pertengahan amilenialisme berkembang pesat. Kenapa? Karena di abad pertengahan orang Yahudi tidak punya negara. Mereka luntang-lantung sana sini, dianiaya, dikejar-kejar. Tidak ada yang namanya negara Israel semenjak tahun 70 Masehi, yaitu Titus menghancurkan Yerusalem. Jadi hampir 2000 tahun orang Yahudi tidak punya negara. Luntang-lantung ke sana sini, tetapi secara mukjizat dan ajaib sekali bisa mempertahankan identitas mereka sebagai orang Yahudi. Nah, oleh karena itulah amilenialisme berkembang pesat di abad pertengahan. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya iman. Mereka melihat mana ada yang namanya Israel lagi? Nggak ada lagi namanya Israel. Nggak mungkin janji Tuhan masih berlaku bagi mereka. Tetapi kemudian tanggal 14 Mei 1948 sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, yang tidak diduga-duga dan yang mengguncang dunia. State of Israel is born. Ya, ini adalah satu mukjizat juga. Bisa ada negara Israel kembali berdiri di akhir zaman ini, mulai tahun 1948. Ini adalah satu mukjizat dan ini adalah pengharapan nubuat. Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Anda boleh baca, saya sudah taruh di sini. Tuhan membawa Yeskiel ke sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Dia melihat tulang-tulang itu sangat banyak. Nah, dalam ini Tuhan sudah tafsirkan sendiri. Tulang-tulang ini apa? Coba kita lihat ayat 11 sampai 12. Yeskiel 11 sampai 12 ayat di pasal 37. Di situ dia bilang, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Jadi ini tentang Israel. Israel diibaratkan tulang. Jadi dari segi manusia sudah mati gitu. Dia sudah nggak punya negara lagi. Semenjak tahun 70 sudah dihancurkan. Yerusalem tinggal puing. Mereka tersebar kemana-mana, tidak punya kuasa politik. Lalu Tuhan bertanya, Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah pada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh satu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Nah, ini adalah status Israel sekarang, yaitu urat-uratnya sudah kembali, dagingnya sudah kembali, kulitnya sudah kembali, tapi belum hidup secara rohani. Mereka belum bernafas. Nanti kalau Anda baca, kita tidak punya waktu, Anda baca lagi ayat 9 dan seterusnya. Ada fase kedua, fase di mana akhirnya Tuhan memberikan mereka nafas. Tetapi fase pertama adalah dari tulang, dari keadaan hancur lebur, dikembalikan ke seperti hidup begitu, tapi belum bernafas. Jadi sudah ada urat, sudah ada daging,
Itu sekarang ada negara Israel yang sudah terbentuk kembali tapi masih mati karena mereka ya masih menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Tetap menolak nubuat-nubuat perjanjian lama. Jadi mereka belum hidup secara rohani. Mereka masih mati rohani walaupun sudah ada ini tulang-tulangnya, urat-uratnya. Dan mereka tetap mengandalkan diri sendiri. Ya, memang orang Yahudi itu hebat-hebat. Tapi ketika mereka mengandalkan diri sendiri, itu kejatuhan mereka. Oleh sebab itulah, di dalam sejarah Israel, Tuhan selalu mau menolong Israel itu dengan pasukan yang sedikit. Ingat Gideon? Gideon punya 32.000 orang, Tuhan turunkan jumlahnya sampai 300 orang. Tuhan jangan, kalau kamu ini nanti kamu mengandalkan diri sendiri. Israel sekarang mengandalkan diri sendiri. Mereka mengandalkan kehebatan mereka, mereka mengandalkan Mossad, mereka mengandalkan Sinbad, mereka mengandalkan senjata nuklir mereka untuk bertahan diri. Saya suka membaca ini tentang espionase. Ya, memang jago-jago gitu. Israel itu adalah negara pertama yang tercatat punya mata-mata. Dari masanya Musa dia kirim 12 orang ke mengintai negeri Kanaan. Makanya mereka paling jago mata-mata sampai sekarang. Tetapi ketika mereka mengandalkan diri sendiri, mereka menolak Yesus. Dan mereka menolak nubuat-nubuat perjanjian lama. Orang Israel sampai hari ini masih memperingati Paskah. Tetapi Paskah mereka udah beda dengan Paskah Alkitab. Paskah mereka nggak pakai sembelih domba lagi. Jadi mereka menghilangkan elemen utama dari Paskah itu yang harusnya menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi Paskah Yahudi sekarang utamanya adalah makan itu seder mereka, itu roti itu yang mereka celup. Jadi mereka sudah menyimpang dari ini perjanjian lama mereka sendiri. Tetapi Allah menubuatkan bahwa suatu hari mereka akan bertobat. Di dalam perjanjian Palestina, kalau Anda baca secara teliti dari Ulangan 30 tadi dia sempat kita baca bilang ketika mereka bertobat Tuhan akan kembalikan mereka ke tanah mereka. Zakaria 12 ayat 10 coba kita baca satu perikop yang cukup menarik mengenai nubuat tentang Israel. Zakaria 12 ayatnya yang ke-10 dikatakan, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas seluruh Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Siapa ini? Yesus Kristus. Kalau Anda ketemu orang Yahudi, Anda bisa bukakan ayat ini kepadanya. Suatu hari kamu akan memandang kepada Dia yang kamu tikam. Siapa yang telah mereka tikam? Kalau mereka menolak Kristus, mereka tidak bisa jawab siapa maksudnya ini. Tapi ketika mereka sadar Kristuslah Mesias mereka, maka akan jelas di sini. Ya. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Suatu hari mereka akan sadar siapa Yesus Kristus, dan mereka akan menangis pada waktu itu. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah nubuat Tuhan. Mereka akan bertobat suatu hari. Nah, sebelum itu mereka tidak akan punya damai. Tidak ada damai tanpa Raja Damai. Tidak peduli siapapun presiden yang mencoba untuk mendatangkan damai antara mereka. Dari dulu, ya, semua presiden Amerika punya cita-cita, atau semua orang pengen mendamaikan Israel. Tidak akan bisa. Tidak akan ada damai tanpa Raja Damai. Semenjak Israel berdiri sampai sekarang sudah perang demi perang. Tahun 51 sampai 55, 1.000 orang Israel dibunuh oleh sekuat bunuh diri Kedaim. 1956 perang Sinai karena Mesir mau menutup terusan Suez waktu itu. Tahun 1967 Israel diserang oleh koalisi Arab dalam perang 6 hari. Dan kalau kita baca sejarahnya, dalam tiap-tiap perang ini, kalau Israel punya mata rohani, mereka harus tahu ini adalah mukjizat mereka bisa menang. Dalam perang kemerdekaan mereka, saya ada baca bukunya. Dalam perang kemerdekaan mereka di tahun 1948, orang Israel itu hanya punya senjata beberapa, amunisi beberapa. Lawannya Arab itu lengkap semua. Sampai-sampai mereka harus bawa botol Coca-Cola. Jadi sambil yang satu nembak, yang lain itu bunyiin Coca-Cola supaya Arab pikir senjatanya banyak gitu.
Soalnya kalau cuma nggak begitu dikira udah ketahuan, senjata cuma satu gitu kan ya. Esok cuma satu, jadi sambil yang satu nembak, yang lain itu bunyiin gitu. Tapi mereka bisa menang begitu. Ini mukjizat. Kalau mereka punya mata rohani itu mukjizat. Ini tahun 67 mereka diserang dalam perang 6 hari. Dan ingat, Arab dibantu oleh Rusia. Ya, Rusia adalah negara yang sangat membenci Israel sampai hari ini. Dan persenjataan Arab selalu didukung oleh Rusia. Tapi entah kenapa dalam 6 hari Israel menang. Bahkan ini adalah perang yang sampai hari ini bikin orang Arab nyesek. Kenapa? Dalam perang inilah wilayah Israel bertambah luas. Karena waktu mereka mendeklarasikan kemerdekaan tahun 48, wilayahnya kecil sebenarnya. Bahkan Yerusalem nggak punya mereka gitu. Yerusalem itu nggak masuk hitungan, itu masih wilayah Arab. Dalam perang 6 hari, padahal yang mulai Arab duluan. Yang mulai nyerang Arab, tapi dalam 6 hari Israel bisa mendorong mereka sampai Syria, dataran tinggi Golan direbut, ya. Sinai direbut Mesir, ya. Kemudian ke arah timur mereka bisa rebut sampai ke Yerusalem. Jadi sampai sekarang peta Israel mencerminkan peta 1967. Dan itulah yang menjadi titik sengketa sekarang. Orang Arab semuanya, Syria, Mesir, Palestina menuntut Israel balik lagi ke wilayah kamu sebelum perang tahun 1967. Ya. Tapi Israel nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, kalau kamu yang nyerang duluan gitu kan ya. Bukan saya yang nyerang duluan, kamu yang nyerang duluan tuh saya sikat kamu sampai di sana, ya udah di sini aja gitu. Jangan dibalik-balikin lagi gitu. Nah, tapi mereka nggak mau. Jadi Anda perlu tahu ya, kalau dalam berita dia bilang pre-1967 boundaries ya, mereka maunya Israel kembali lagi ke peta sebelum tahun 67, tetapi peta itu tidak memasukkan Yerusalem gitu, dan itu orang Israel nggak mungkin terima, karena Israel bahkan sudah memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem, dulu Tel Aviv. Jadi, tapi kita melihat tahun 68-70 ya, perang lagi, mungkin mereka nggak kambuan gitu, kok kalah terus gitu ya. Jadi ada rasa penasaran gitu, ini satu ini kok bisa ini ya, jadi diserang terus gitu. Ada perang dengan Mesir lagi namanya War of Attrition waktu itu. Nah, tahun 73 adalah saatnya Israel hampir kalah karena mereka diserang mendarat oleh Mesir dan Syria utamanya, tapi yang lain itu membantu moral, uang, segala macam semua dibantu. Dan titiknya mereka menyerang Israel pada hari Israel yang salah satu hari Israel yang paling suci, yaitu disebut Yom Kippur itu ya. Kalau Anda baca itu adalah memperingati kemenangan Israel atas Haman, ya, ini adalah ininya sejarahnya. Jadi hari Yom Kippur ya, salah satu hari besarnya Yahudi. Jadi orang Yahudi semua lagi liburan gitu, tentaranya juga lagi ini. Tiba-tiba diserang dan hampir Israel musnah karena pasukan Mesir dan pasukan Syria itu sudah hampir mencapai Tel Aviv dan Yerusalem. Dan waktu itu ya, Mesir, Syria dibantu oleh Rusia. Tidak ada negara lain yang mau membantu Israel. Karena apa? Takut. Karena Arab sudah bilang, yang bantu Israel kita nggak mau jual minyak lagi. Jadi itu kartu as mereka. Pokoknya yang bantu Israel kita embargo minyak. Jadi waktu itu nggak ada yang mau bantu Israel. Ya. Dalam beberapa hari Israel hampir kalah. Tapi akhirnya Amerika ini bilang oke, pokoknya kita bantu. Jadi Amerika masukkan senjata ke Israel waktu itu. Kenapa Israel mau masukkan senjata? Rupanya kalau saya baca beberapa buku ya, sudah ada ciri-ciri karena Israel sudah hampir kalah. Perdana Menteri Israel waktu itu bilang pokoknya kalau sampai ini kita tembak musuh. Jadi Amerika ketakutan. Nah kalau begitu tuh, apa aja. Akhirnya ya, waktu itu Israel ini ya, akhirnya berhasil dipukul mundur lagi, balik lagi ke ini. Terus seperti itu. Ya.
tidak ada damai. 1978, 1982 sudah dulu perang di Libanon karena serangan terorisme. Ini yang terakhir kita masih ingat tahun 1900-an akhir masih ada perang di Libanon itu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai intifada. Ada intifada pertama, intifada kedua. Intifada ini adalah pemberontakan dari Palestina terhadap Israel. Intifada pertama, intifada kedua. Dan Anda tahu bahwa dunia yang dikendalikan oleh iblis ini sangat-sangat pro Palestina, apalagi di dalam Indonesia. Kalau Anda Indonesia ya sebagai negara mayoritas Muslim, newsnya atau beritanya semua dari pihak Palestina. Dan mereka memakai propaganda. Saya sedang baca satu buku sekarang, ya, judulnya Son of Hamas. Jadi ditulis oleh satu orang namanya Joseph Mossad. Dia adalah anak dari pendiri Hamas. Hamas itu adalah kelompok garis keras Palestina yang tujuannya adalah melenyapkan Israel. Jadi saya heran kalau ada yang bisa bilang, ayo Israel berdamai dengan Hamas gitu ya. Kita kan berdamai, kalau dia tujuan utamanya adalah melenyapkan Israel gitu kan. Tapi ini anak dari pendiri Hamas. Pernah juga ini ditangkap Israel segala macam, tapi kemudian dia percaya Kristus. Dia bertobat, percaya Kristus, dia lari ke Amerika, dan dia beberkan semua kegiatan Hamas. Ya. Bahkan dia pernah juga direkrut oleh Shin Bet, yaitu kayak CIA-nya Amerika gitu. Itu Shin Bet itu Israel punya, dia beberkan. Dan saya sudah baca, dia bilang, waktu intifada pertama dia masih kecil, dia bilang. Tapi waktu intifada kedua, dia bilang, itu adalah dunia bilang ini intifada kedua ini gara-gara Ariel Sharon, waktu itu Perdana Menteri Israel, mau mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Jadi, wah Muslim di mana-mana marah, kok ada orang Yahudi masuk masjid katanya kan, gitu kan? Muncullah intifada kedua. Padahal dia bilang Ariel Sharon nggak pernah memindahkan kaki di Al-Aqsa. Waktu orang Hamas, pemimpin Hamas sudah tahu ada rencana Ariel Sharon mau kunjung, mereka sudah merencanakan mau melakukan apa? Pemberontakan. Jadi tidak benar bahwa itu disebabkan karena Ariel Sharon mau mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Tetapi jauh sebelum itu sudah direncanakan. Itu hanyalah suatu momen yang mereka pakai. Jadi tidak ada. Dan konflik terus berlanjut hingga hari ini. Tidak ada penyelesaian di depan mata. Kenapa? Ya tidak ada raja damai. Mereka masih menolak Yesus. Nah, bagaimana sikap kita terhadap Israel hari ini? Nah, ini satu pertanyaan yang sering menggelitik kan. Bagaimana sih? Ya, apalagi kita di Indonesia. Tetangga kita banyak yang Muslim. Mereka jelas anti Israel. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apa yang harus kita lakukan? Jadi banyak orang Kristen salah bersikap terhadap Israel atau Yahudi. Ada dua ekstrim. Yang pertama, ada sebagian orang Kristen yang ikut-ikutan membenci Israel. Jadi punya sikap antisemit. Oh ya, banyak. Ya karena memang dari zaman pertengahan sudah ada gereja yang antisemit. Anda tahu waktu Hitler sedang membunuh 8 juta orang Yahudi. Dan Hitler adalah waktu itu Jerman dikuasai Katolik. Apa kata Paus? Waktu Hitler di Perang Dunia Kedua sedang membunuh 8 orang Yahudi di camp-camp gas. Paus bilang saya netral. Bayangkan ya. Paus bilang saya netral. Jadi kita bisa lihat ada orang Kristen ini itu sikap yang salah. Jangankan membenci Yahudi, membenci siapapun tidak boleh. Ada juga yang salah meniru mereka. Gitu. Jadi ada kekristenan sekarang yang mulai pengen meniru apa? Orang Yahudi. Ada Sacred Name Movement. Nah, hari ini terkenal pokoknya harus Yahweh gitu kan. Jadi ada lagi yang pengen kembali ke sabat orang Yahudi. Gaya hidupnya harus seperti orang Yahudi. Kamu harus ikut sabat lagi ya. Dengan segala macam, bahkan ujung-ujungnya perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani menurut mereka gitu. Nah ini juga sudah kacau gitu. Jadi di satu ekstrim ada yang membenci mereka, ada yang juga pengen jadi seperti mereka gitu ya.
Padahal bagaimana ini sikap kita yang benar? Nomor satu, kita harus sadar bahwa mereka bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran. Ingat bahwa mereka memang pernah menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi semenjak mereka menolak Yesus Kristus, sekarang tiang penopang dasar kebenaran sudah beralih kepada jemaat. Perjanjian dengan mereka tidak beralih. Ingat, perjanjian tidak beralih. Kalau perjanjian boleh beralih, curang loh. Saya sudah janji kasih Roni 10.000, saya bilang Roni saya ubah, terima orang lain. Perjanjiannya tidak beralih, perjanjian tetap dengan Israel, tetapi fungsinya sekarang beralih karena mereka tidak lagi. Tadinya kamu sebagai tiang penopang dasar kebenaran, sekarang dialih kepada jemaat. Jadi jangan kita meniru mereka gitu. Jangan kita meniru mereka lagi. Oh, orang Yahudi sahabat, saya juga mau sahabat. Orang Yahudi mau haram makan babi, saya juga haram makan babi. Jadi itu sudah salah. Mereka bukan lagi yang penopang dasar kebenaran. Itu pertama. Kedua, yang sering menjadi ini, Kejadian 12 ayat 3. Tadi kita sempat hampir baca, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, barang siapa memberkati engkau, aku akan memberkati. Barang siapa mengutuk engkau, aku akan mengutuk mereka. Benar gak sih? Benar-benar aja. Dan perjanjian itu tidak berlaku, tetapi kita memberkati mereka dengan cara apa? Ya. Kita bukan berarti kita mendukung gerakan politik Israel sekarang. Israel serang ke sini, saya dukung. Kita nggak perlu seperti itu. Orang Kristen tidak perlu terlibat politiknya Israel. Mereka mau menyerang kemana, itu adalah urusan mereka. Suatu hari mereka toh masih menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi mereka nggak akan bisa berlaku dengan benar juga. Jadi cara kita memberkati mereka sekarang adalah dengan cara apa? Memberitakan Injil kepada mereka. Mereka butuh untuk sadar Yesus adalah Mesias. Dan semakin banyak orang Yahudi yang sadar Yesus Mesias dan menerima itu, maka justru program Allah semakin maju. Nah, itu adalah cara terbaik kita memberkati mereka. Jadi kita jangan meniru mereka. Kita memberkati mereka, kita mengasihi mereka, kita mengasihi semua orang. Kita memberitakan Injil kepada mereka. Kita sadar bahwa suatu hari mereka akan bertobat, suatu hari mereka akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Tidak perlu kita mendukung gerakan politik mereka hari ini. Benar atau salahnya, oke lah. Secara orang Kristen, terus terang saya melihat kasusnya Israel Palestina, seringkali Israel berada di pihak yang benar. Tetapi saya tidak perlu mendukung mereka secara politik, ya. Karena mereka toh memang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Yerusalem. Cara saya memberkati mereka bukan dengan berdemo bagi mereka di jalan, bukan dengan lain sebagainya, tapi dengan cara memberitakan Injil kepada mereka, mengasihi mereka. Dan suatu hari mereka akan percaya dan kembali menjadi alat Tuhan. Ini yang kita usahakan. Nah, kapan? Kapan itu akan terjadi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kapan program Tuhan yang dijanjikan itu akan terjadi? Nah, kuncinya ada pada kitab Daniel. Ingat, tadi saya katakan Daniel adalah kunci eskatologi di Perjanjian Lama. Kalau kitab Wahyu adalah kunci di Perjanjian Baru, kitab Daniel adalah kunci di Perjanjian Lama. Kuncinya ada pada Daniel. Kapan ini semua akan terjadi? Kapan Israel akan bertobat? Kapan kerajaan 1000 tahun datang? Bagaimana dengan kita di zaman gereja ini? Apa yang akan terjadi? Oke. Nah, coba ada satu ayat yang sangat penting, yaitu Daniel 9 ayat 24-27. Kalau terlalu kecil di papan, Anda boleh lihat sendiri di Alkitab Anda. Karena ini panjang, saya tidak bisa bikin terlalu besar tulisannya. Saya tidak tahu di belakang terbaca atau tidak. Ini saya kasih beberapa color code atau beberapa kode warna. Yang merah menunjukkan tentang waktu. Jadi dia bilang 70 kali 7 masa. 70 kali 7 itu berapa? 490 masa. Nah, penafsirannya adalah masa ini berapa? Masa apa? Kita tidak punya waktu untuk membahas panjang lebar, tapi masanya adalah tahun. Jadi 490 tahun. Tadi saya eksegesi kitab Daniel, ada banyak ini alasannya kenapa masa di sini tertafsirkan tahun. 70 kali 7 tahun atau masa, jadi 490 tahun telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus.
Jadi tentang Israel dan kotamu yang kudus apa? Yerusalem. Jadi 490 tahun tentang Israel dan Yerusalem itu apa? Nah, saya kasih warna biru. Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, mengurapi yang maha kudus. Jadi kita lihat di sini ada 6 hal: melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan. Ini adalah rohani. Mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi. Jadi perjanjian-perjanjian itu semua digenapkan, mengurapi yang maha kudus. Intinya ini berbicara mengenai kapan kerajaan 1000 tahun itu akan datang. Kapan kerajaan 1000 tahun itu akan datang? Jadi 490 tahun lagi katanya. 70 kali 7 masa, maka akan terjadi 6 hal ini. Yang intinya adalah datangnya kerajaan 1000 tahun. 490 tahun lagi. Hitungnya dari kapan? 490 tahun dari kapan? Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi dari saat firman keluar bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Karena waktu Daniel mendapatkan penglihatan ini, Yerusalem sedang hancur, dihancurkan oleh Nebukadnezar waktu itu. Kapankah ada firman untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem? Yaitu perintah Artasasta di Nehemia 2. Ayat 1 di situ dijelaskan adalah tahun ke-20 dari pemerintahan Artasasta. Dan kalau kita cek di dalam sejarah, tahun ke-20 Artasasta adalah 445 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, kemudian ada ini sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Seorang yang diurapi ini siapa? Mesias kan? Jadi mulai dari perintah Artasasta sampai datangnya Mesias ada 7 kali 7 dan 62 kali 7. Jadi 7 kali 7 plus 62 kali 7 sama dengan 69 kali 7. Jadi 483 tahun setelah ini, setelah perintah Artasasta, Kristus akan mati di Golgota. Dan hitung dari 483 tahun setelah 445 adalah 32 Masehi. Nah, kalau Anda hitung mungkin agak sedikit nggak cocok. Kenapa? Kita jangan menghitungnya 365 hari tahun ini, melainkan tahun Yahudi. Tahun Yahudi itu satu tahunnya 360 hari. Nanti di slide berikut akan ada hitungan. Jadi kita lihatnya. Nah, kemudian sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, Mesias. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi jelas ini adalah Yesus. Kemudian ada dalam orange, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah, ini tidak masuk hitungan dalam 490 tahun ini. Ini adalah suatu peringatan Tuhan bahwa akan ada masa sisipan antara 69 kali 7 dengan yang 1 kali 7 yang terakhir. Karena total 70 kali 7. 70 kali 7 total. 69 kali 7 akan berlalu, Kristus mati di Golgota. Kemudian akan ada 1 kali 7 yang terakhir, yaitu raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi 1 kali 7 masa adalah 1 kali 7 masa yang terakhir. Nah, hati-hati di sini. Ada 2 raja yang dimaksud. Ada raja yang di sini sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ini adalah raja Mesias. Tetapi kemudian ada bilang, maka datanglah rakyat seorang raja. Ini raja yang lain lagi. Raja itu akan menemui ajuan dalam air bah. Raja itu akan membuat perjanjian. Ini raja yang kedua. Jadi kuncinya adalah memahami ada 2 raja. Raja yang pertama Mesias. Raja yang kedua adalah Antikristus.
Antikristus akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini adalah 7 tahun terakhir dalam 70 kali 7 ini, ya. Nah, tetapi sudah ada nubuat bahwa antara yang 69 kali 7 dengan yang 1 kali 7 ada masa sisipan, yaitu di mana datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Rakyatnya Antikristus. Siapa rakyat Antikristus? Antikristus nanti akan berkuasa atas kerajaan Romawi yang sudah dibangkitkan lagi. Jadi ini adalah Roma. Sudah dinubuatkan Roma akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Dan ini digenapi oleh jenderal